Halo sahabat belajar yang baik hati dan rajin beribadah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap rajin beribadah ya. Kita bertemu kembali masih di Romulus channel yang membahas seputar pendidikan. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang IPS kelas 9 bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan pembelajarannya nanti setelah menonton video ini, kamu dapat menjelaskan pengertian, faktor pendorong, dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, setelah menonton video ini ataupun kegiatan diskusi, kamu mampu mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif dengan benar. Kemudian, kamu mampu menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi dengan tepat. Selanjutnya, sahabat belajar mampu menyebutkan macam-macam organisasi pasar bebas dengan benar. Kita lanjut yang pertama, apa yang akan kita bahas pada materi ataupun video kali ini? Ya, yang akan kita bahas tentang perdagangan internasional. Yang kedua, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Yang berikutnya adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah pasar bebas. Nah, penasaran kan seperti apa materinya? Mari kita mulai. Dari yang pertama adalah perdagangan internasional. Nah, di antara sahabat belajar, ada yang sudah tahu apa itu perdagangan internasional? Nah, ini berasal dari dua suku kata, yaitu perdagangan dan internasional. Nah, perdagangan itu tentu ada tukar-menukar, sedangkan internasional sudah melibatkan beberapa negara. Itu artinya perdagangan internasional adalah perdagangan barang dan jasa antar negara. Itu ya, sederhananya adalah perdagangan atau pertukaran barang antar negara. Jadi dalam hal ini sudah melibatkan beberapa negara berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Nah, perlu sahabat ketahui, setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional tentunya mengharapkan keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli. Nah, begitu pengertian perdagangan internasional. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Ya, yang pertama adalah keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya di sini sahabat belajar, setiap negara belum tentu mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka terjadilah perdagangan internasional. Yang berikutnya adalah perbedaan sumber daya alam. Setiap negara, Tuhan menciptakan berbeda-beda sumber daya alamnya. Maka karena ada perbedaan sumber daya alam, terjadilah perdagangan internasional. Selanjutnya adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia. Misalkan, kualitas manusia Indonesia dengan kualitas penduduk atau manusia Jepang tentunya berbeda. Nah, karena perbedaan kualitas ini, maka mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang berikutnya adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, perbedaan budaya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan biaya produksi dan perbedaan selera. Dan yang terakhir, kesamaan selera juga dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, inilah beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Dan yang berikutnya masih ada nih faktor pendorongnya, yaitu
keinginan memperluas jangkauan pasar. Misalkan Indonesia atau daerah kita banyak menghasilkan kopi. Nah, jika kopi ini untuk dikonsumsi penduduk di negara kita tentunya berlebih, maka untuk itu perlu diperluas pasarnya. Untuk itu terjadilah perdagangan internasional, dan kemajuan pada era globalisasi juga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Apa ini manfaat perdagangan internasional? Penasaran kan? Nah, adapun manfaat perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan. Berikutnya, meningkatkan hasil produksi dalam negeri, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari devisa. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas daerah pemasaran, mendorong kemajuan iptek, kemudian meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Nah, inilah beberapa manfaat perdagangan internasional. Sahabat belajar dari manfaat ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas di kolom komentar. Untuk selanjutnya adalah dalam pelaksanaan perdagangan internasional tentu ada hambatan yang dihadapi. Seperti apa hambatan perdagangan internasional tersebut? Nah, di sini ada beberapa hambatannya. Yang pertama, ada perbedaan nilai mata uang antar negara, pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap-tiap negara, pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar, karena pembayaran biasanya adalah melalui transaksi non-tunai. Kemudian terjadinya peperangan yang menyebabkan ekonomi negara lesu. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. Kemudian proses pengiriman barang dan jasa yang membutuhkan waktu relatif lama karena tadi sudah melewati batas negara. Kemudian ada pengenaan bea masuk yang tinggi. Masih ingat ya sahabat belajar apa itu bea? Bea ini adalah biaya yang dikenakan ketika barang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Itu hambatan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional, ada tarif dan bea masuk. Ingat sahabat belajar, apabila barang kita mau dikirim ke luar negeri, itu dikenakan tarif atau bea. Begitu sebaliknya, apabila barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri, dikenakan juga bea. Selanjutnya ada kuota. Kuota ini adalah pembatasan jumlah. Kemudian ada larangan ekspor dan impor. Tentunya ini dibuat suatu negara untuk melindungi produsen di dalam negeri. Selanjutnya ada kebijakan subsidi dan premi. Kemudian ada politik dumping dan ada devaluasi. Nah, inilah beberapa kebijakan perdagangan internasional. Ini semata-mata untuk melindungi produsen di dalam negara masing-masing. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas konsep ekonomi kreatif. Nah, sahabat belajar, apa itu konsep ekonomi kreatif ya? Untuk video khusus ekonomi kreatif boleh dicek di channel ini ya. Videonya cukup menarik loh. Nah, konsep ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif adalah konsep pada era ekonomi baru. Jadi dalam hal ini ada hal yang baru. Jadi dalam konsep ekonomi kreatif ini sebenarnya boleh melanjutkan atau boleh membuat yang sudah ada. Namun ingat ada hal yang baru yang menjadi pembeda antara yang kita buat dengan yang sudah ada terlebih dahulu. Begitu konsep tentang
ekonomi kreatif. Ada beberapa subsektor ekonomi kreatif. Apa saja itu? Ada arsitektur, desain interior, desain komunikasi dan visual, desain produk, film animasi, fotografi, kriya, kuliner juga termasuk kepada sektor ekonomi kreatif. Siapa yang suka memasak? Nah, ini juga termasuk kepada subsektor ekonomi kreatif ya. Begitu juga musik. Nah, di antara sahabat belajar ada yang suka aransemen lagu. Nah, itu juga bagian daripada subsektor ekonomi kreatif. Fashion, aplikasi dan pengembang permainan. Nah, game juga termasuk kepada subsektor ekonomi kreatif. Termasuk di dalamnya juga game edukasi ya. Ada penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan dan seni rupa. Nah, inilah hal-hal yang termasuk kepada subsektor ekonomi kreatif. Dari 16 subsektor ini, sahabat belajar tentunya ada yang menarik bagi kalian ya. Nah, bagi Bapak yang menarik ini salah satunya adalah video, termasuk dalam pembuatan konten video pembelajaran yang Bapak buat dalam Romulus Channel ya. Kita lanjut ya sahabat belajar. Untuk selanjutnya, bagaimana upaya meningkatkan ekonomi kreatif? Sahabat belajar, di negara kita banyak loh orang-orang yang kreatif. Nah, untuk mendorong ini atau meningkatkan ini, maka perlu dilakukan upaya. Nah, berikut upaya yang dilakukan yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Insentif ini bisa berupa penghargaan, bisa juga berupa dorongan modal ya untuk mendorong ekonomi kreatif tadi. Kemudian menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah. Ini roadmap ini berupa rencana ke depan seperti apa. Jadi perlu disusun untuk perancangan supaya lebih meningkat ekonomi kreatif tersebut. Kemudian menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Yang selanjutnya memberikan perlindungan bagi karya industri kreatif. Jadi karya-karya tersebut perlu dihargai, perlu didaftarkan untuk melindungi para pelaku-pelaku ekonomi kreatif tadi. Kemudian membentuk Indonesia Creative Council. Jadi artinya perlu dibuat semacam perkumpulan ini pelaku-pelaku industri ekonomi kreatif tadi. Nah, begitu upaya yang bisa dilakukan atau diterapkan untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Untuk selanjutnya adalah keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Nah, apa itu keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif ini, teori ini menyatakan suatu negara dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien. Negara tersebut maka disebut memiliki keunggulan komparatif. Misalkan kalau di negara kita, apabila kita memproduksi produk dengan yang lebih murah apa ya? Mungkin bisa karena kita ekonominya masih lebih dominan berbasis agraria atau pertanian, maka keunggulan komparatif kita lebih dominan di bidang pertanian. Kemudian ada keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak, teori ini menyatakan jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi lain, maka inilah yang dimaksud dengan keunggulan mutlak. Jadi keunggulan mutlak itu jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain. Nah, sahabat belajar, yang menjadi pertanyaan, apa kira-kira keunggulan mutlak negara kita? Boleh ditulis juga di kolom komentar ya. Nanti sahabat belajar yang lain boleh menanggapinya. Oke, untuk selanjutnya adalah upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Tidak bisa dipungkiri sahabat belajar bahwa dalam perdagangan internasional tentunya sangat ketat persaingan. Nah, untuk menghadapi persaingan ini seperti apa? Nah, maka perlu mengamati pasar dan mengenali pesaing. Kemudian
menciptakan produk yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud tadi ekonomi kreatif tadi. Jadi untuk kita bisa memenangkan persaingan, maka harus menciptakan produk yang berbeda dari yang sudah ada. Selanjutnya, menonjolkan keunggulan produk. Jadi, produk yang kita hasilkan, produk yang negara kita hasilkan, harus ada keunggulan yang ditonjolkan sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Selanjutnya, perlu juga kita mempelajari kelemahan dan kelebihan para pesaing dalam perdagangan internasional. Kemudian menawarkan harga yang bersaing. Dan selanjutnya, mempromosikan produk. Jadi perlu dipromosikan produk sahabat belajar. Nah, coba kalian bayangkan. Sedangkan produk-produk yang lama saja, mie instan atau penyedap yang mungkin sudah puluhan tahun tetap melakukan yang namanya promosi produk. Jadi promosi ini sangat perlu untuk menghadapi persaingan. Begitu ya sahabat belajar. Nah, cukup menarik bukan? Masih semangat? Ayo kita semangat, kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya adalah tentang pusat keunggulan ekonomi di negara kita. Pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Nah, coba sahabat belajar. Tentunya nanti ada kuis ya yang menarik. Nah, ini pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Ini kenal semua ya sahabat belajar. Apa ini gambarnya? Ya benar, ini adalah gambar kelapa sawit. Jadi ini salah satu pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Untuk selanjutnya adalah tambang dan timah juga merupakan pusat keunggulan ekonomi di wilayah atau di Pulau Sumatera. Ini tadi perkebunan sawit ya di Sumatera, kemudian ada tambang timah di Bangka Belitung. Kita lanjut kepada pusat keunggulan ekonomi di Pulau Jawa. Di antara sahabat belajar, ada yang berasal dari Pulau Jawa? Tentu ada ya. Coba kamu sebutkan, apa kira-kira yang menjadi pusat keunggulan ekonomi di wilayah Pulau Jawa? Ya, di sini bisa kita lihat ada Candi Borobudur, kemudian ada kain batik. Kain batik dan Candi Borobudur merupakan pusat keunggulan ekonomi. Nah, Candi Borobudur ini kan mendatangkan atau mengundang wisatawan. Jadi, dengan datangnya wisatawan artinya itu menggerakkan ekonomi bagi khususnya yang berada di wilayah Candi Borobudur. Selanjutnya adalah pusat keunggulan ekonomi di wilayah Bali, Nusa Tenggara. Nah, sahabat belajar tentunya tahu ya, Bali seperti apa? Nah, Bali itu dijuluki juga sebagai surga dunia. Kenapa dijuluki sebagai surga dunia? Nah, Bali ini sangat indah sekali ya. Ini bisa kita lihat tanah lot di Bali. Jadi ini sangat mengundang para wisatawan untuk berkunjung, baik wisatawan dari luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, selain itu Pulau Komodo. Pulau Komodo juga merupakan pusat keunggulan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara. Selanjutnya adalah pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kalimantan. Ini ada Pasar Terapung. Kemudian ini apa ini sahabat belajar? Ya, ini barang tambang ya, barang tambang yang kita temukan di wilayah Kalimantan. Oke, ini barang tambang yaitu tambang batu bara. Untuk selanjutnya kita bahas adalah pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sulawesi. Siapa di sini sahabat belajar yang berasal dari Sulawesi? Nah, ini adalah kakao ya. Kakao ini merupakan pusat keunggulan di wilayah Sulawesi. Kemudian ada Taman Laut Bunaken yang cukup indah. Oke, kita lanjut kepada pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kepulauan Maluku, Papua. Oke, di sini kita lihat ada Raja Ampat yang cukup indah dan luar biasa. Keindahannya, airnya bisa kita lihat cukup jernih ya. Jadi Raja Ampat ini merupakan pusat keunggulan ekonomi
di Kepulauan Maluku dan Papua. Kemudian ada PT Freeport yang cukup terkenal ya, yang cukup terkenal di Pulau Papua. Ini merupakan tambang emas. Oke, selanjutnya adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Tadi kita sudah bahas apa saja pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi tadi. Apa pengaruhnya terhadap negara kita? Yang pertama ada di sana migrasi penduduk. Tentunya masih tahu ya sahabat pelajar pepatah yang mengatakan di mana ada gula di situ ada semut. Artinya pusat keunggulan ini juga mempengaruhi migrasi penduduk yang mengundang penduduk untuk datang ke wilayah tersebut. Kemudian transportasi. Nah, dengan adanya pusat keunggulan ekonomi ini mendorong untuk dibangunnya transportasi di pusat keunggulan ekonomi tersebut. Kemudian tentunya juga akan mendorong terbentuknya lembaga-lembaga sosial ekonomi. Dan yang berikutnya adalah pendidikan. Tentunya di pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut, para pelaku ekonomi yang ada di sana perlu anak-anaknya memperoleh pendidikan, maka dibangun yang namanya lembaga pendidikan. Kemudian pekerjaan. Nah, sahabat pelajar, ini yang menarik. Pusat keunggulan tadi merupakan akan menampung banyak tenaga pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini dia pusat atau tadi pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Terjadinya migrasi penduduk, transportasi dibangun, lembaga sosial ekonomi terbentuk, pendidikannya juga dibangun, kemudian akan banyak menampung lowongan pekerjaan. Begitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Untuk selanjutnya adalah pasar bebas. Nah, apa itu pasar bebas? Sahabat belajar, khusus pasar bebas ada kita bahas di channel ini. Boleh dicek ya sahabat belajar. Nah, pasar bebas sekilas kita bahas adalah pasar bersama. Seperti apa ini pasar bersama? Nah, pasar bersama bisa ada lembaga-lembaga pasar bebas yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau sering disingkat dengan MEA. Kemudian ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kemudian Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, disingkat dengan APEC. Kemudian ada Uni Eropa. Dan yang berikutnya ada World Trade Organization atau WTO. Nah, inilah lembaga atau yang termasuk kepada pasar bebas ya atau pasar bersama. Untuk selanjutnya adalah dampak perdagangan bebas tersebut. Tentunya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Yang pertama kita bahas adalah dampak positifnya. Dampak positif perdagangan bebas adalah mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing dalam perdagangan regional maupun internasional. Nah, sahabat belajar, biasanya semakin ketat persaingan, maka di sini akan muncul kreativitas. Kemudian memperluas kesempatan kerja. Ini sudah pasti ya. Kemudian meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi atau penanaman modal langsung. Kemudian ada usaha patungan atau usaha bersama dan kredit. Kemudian dampak positif yang berikutnya adalah meningkatkan penerimaan devisa melalui perdagangan internasional, membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar berskala luas, dan yang terakhir kemudahan memperoleh barang berkualitas dengan harga murah. Oke, itu dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya adalah persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, sehingga menghambat perkembangan ekonomi nasional. Nah, ini yang dikorbankan adalah negara berkembang karena belum mampu bersaing dengan negara yang sudah maju dari segi teknologi, sumber daya manusia. Kemudian, akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang makin tertinggal. Ini dia tadi karena kalah bersaing dengan negara maju. Kemudian masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang.
Kemudian masuk tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya persaingan tenaga kerja, yang menyebabkan tenaga kerja lokal kalah bersaing dari segi kualitas. Sehingga kita tertinggal atau tersingkirkan. Begitu dampak positif dan dampak negatif perdagangan bebas. Nah, bagaimana sahabat belajar? Sudah cukup paham kan? Untuk materi IPS bab 3 ini dia ringkasannya ya, bab 3. Untuk kuis dan menguatkan pemahaman kalian, coba nih, pasti sahabat belajar yang menonton video ini berasal dari berbagai provinsi dan pulau ya. Nah, coba kalian tulis apa saja pusat-pusat keunggulan ekonomi di daerahmu. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekalian kita saling berkenalan, kita berasal dari pulau atau daerah mana saja. Demikian penjelasan bab 3 IPS kelas 9 semester 2. Nah, semoga bermanfaat ya sahabat belajar. Sahabat belajar, sebelum kita akhiri, bagi sahabat belajar yang belum subscribe, boleh di-subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya. Bagi yang sudah, terima kasih. Nah, demikian penjelasan dari saya, dari Pak Guru Butar-Butar. Sampai jumpa dan seperti biasa, terima kasih.